Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب مسجد keluarga indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita di hari ini diberi nikmat yang sangat banyak. Disadari ataupun tidak, nikmatnya kepada kita sangatlah banyak. Allah berikan semua itu dan menuntut kita untuk bersyukur kepada-Nya. Wa in tashkuru yarḍahu lakum, kalau kalian bersyukur maka Allah ridha. Syukur itu dari kalian. Kaum muslimin rahimakumullah, malam hari ini kita membahas satu masalah penting yang masih terkait dengan masalah yang lalu, aqidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait ummahatul mukminin. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait istri-istri Nabi SAW. Ini memang cabang dari pembahasan aqidah Ahlussunnah tentang para sahabat. Dan mereka ummahatul mukminin tentunya sahabat Nabi SAW. Karena mereka kawan hidup Rasulullah SAW saat beliau hidup, beriman kepadanya dan mati di atas iman. Apalagi beliau ini adalah istri dari Rasulullah SAW. Maka ada keutamaan khusus untuk mereka yang akan kita jelaskan insyaallah taala. Dan yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah, kata beliau, wa yatawallawna azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin. Mereka mencintai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya karena mereka adalah ibunda orang-orang yang beriman. Ibunda di sini dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Nabi SAW aula, lebih mulia, lebih utama bagi orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Lebih harus dicintai, lebih harus dihormati, lebih harus ditaati, lebih harus dimuliakan daripada diri kita sendiri. Dan ini para sahabat radhiyallahu anhum mengamalkan ayat ini secara utuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Kata Umar bin Khattab pertama begitu. Kata Rasulullah SAW, tidak, itu belum
Yang benarnya engkau harus menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kata Umar, ya Rasulullah, sekarang engkau lebih saya cintai daripada diriku sendiri. Kata Rasulullah SAW, al-ana ya Umar, sekarang. Benar. Ada kisah ketika Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu hendak dieksekusi oleh orang-orang musyrik Quraisy. Beliau ditanya, engkau pilih mana, dirimu selamat tetapi engkau ganti. Yang dieksekusi di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, demi Allah saya tidak suka kalau saya di rumah dalam kondisi nyaman, bisa bermain dengan anak istri, tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena duri. Saya enggak suka itu. Saya lebih memilih aku sebagai tebusan beliau. Dan para sahabat ketika berkata kepada Rasulullah SAW, mereka mengatakan, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi, ayah ibuku untuk sebagai tebusanmu. Saking cintanya mereka kepada Rasulullah SAW. Dan kata Allah, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri beliau adalah ibunda mereka. Ibunda mereka, ibunda kaum mukminin. Kalau orang Indonesia, ibundanya Kartini. Tetapi kita adalah orang beriman. Maka ibunda kita dalam masalah agama adalah ummahatul mukminin, istri-istri Nabi SAW, azwajuhu. Bagaimana dalam ayat ini? Wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirah. Mereka beriman bahwa istri-istri Rasul semuanya adalah istri-istri beliau nanti di hari kiamat di surga. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kaum muslimin rahimakumullah, makna dari kata ummahatul mukminin, ibunda. Mungkin ada yang bertanya, kalau ibu boleh enggak salaman melihat wajahnya? Ya. Maka hukum yang dimaksud dengan hukum ibu di sini adalah bahwa tidak boleh menikahi janda-janda Rasulullah SAW yang ditinggal mati oleh beliau. Tidak boleh dinikahi, yang pertama. Yang kedua, untuk masalah penghormatan kepada beliau-beliau ini adalah sama dengan penghormatan kita kepada ibu yang melahirkan kita. Baik. Adapun selain masalah ini, masalah salaman, melihat kepada wajahnya, ya, atau berduaan ataupun yang lain dengan ibunda kaum mukminin tidak diperbolehkan. Dalil tentang bahwa yang dilarang adalah menikahi beliau-beliau ini setelah Rasulullah SAW wafat. Allah katakan dalam Al-Ahzab ayat 53, "Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima." Tidak patut bagi kalian untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyakiti beliau yakni dengan omongan-omongan yang tidak patut kepada beliau. Juga termasuk adalah menyakiti keluarganya. Kalau seorang sabit sudah pasti bahwa dia adalah keturunan Ahlul Bait, keturunan Rasulullah SAW, kita hormati. Termasuk di antara larangan untuk menyakiti mereka, menyakiti Rasulullah SAW.
sebagaimana ucapan beliau kepada Al-Abbas radhiyallahu taala anhu pamannya. Apalagi kepada Rasulullah SAW langsung dengan tuduhan-tuduhan yang enggak patut. Ya. Boleh enggak kalau seorang mengatakan tentang Rasulullah, oh Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu SAW waktu kecil seperti anak-anak kecil pada umumnya, nyolong jambu jere. Pripun? Tuduhan ini. Rasulullah SAW dikenal dengan kesempurnaan akhlak sejak kecil. Ya, maka ucapan-ucapan yang tidak patut termasuk dalam ayat ini. Tidak patut kita menyakiti Rasulullah. Wala an tankihu, dan tidak patut untuk kalian menikahi azwajahu min ba'dihi abada. Istri-istrinya setelah beliau tiada. Selamanya. Ya. Inna dzalikum, sesungguhnya itu wahai kalian, kana indallahi azima, benar-benar perkara dosa yang sangat besar di sisi Allah. Menyakiti Rasulullah dengan ucapan atau perbuatan, kemudian menikahi istri-istri Rasulullah, ya, maka itu adalah dosa besar. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun masalah yang lain, maka seperti wanita pada umumnya yang bukan mahram, enggak boleh bersentuhan, enggak boleh melihat, ya, apalagi berduaan. Nah, apa dalilnya? Al-Ahzab ayat yang tadi. Di ayat sebelumnya atau di kalimat sebelumnya, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian meminta sesuatu benda, ada keperluan kepada ummahatul mukminin, ya kalau sekarang jelas tidak mungkin ya. Ini ayat terkait ketika mereka masih hidup. Ada kebutuhan, maka mintalah dari balik hijab. Berarti boleh enggak lihat kepada Aisyah radhiyallahu anha? Enggak boleh. Bolehkah melihat kepada Hafsah binti Umar, kepada Juwairiyah, kepada istri Rasul yang lain? Saling melihat, kalau bukan mahram enggak boleh. Ini ayat-ayat hijab turun, ya, ada sebab turunnya karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat terlalu berani para sahabat saat itu untuk masuk ke istri-istri Rasulullah, dan beliau tahu Rasulullah cemburu. Rasulullah SAW sangat pencemburu. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan istri-istrimu untuk berhijab, lalu turun ayat ini. Maka dengan dua ayat ini menunjukkan bahwa istri-istri Rasul SAW adalah ibunda kita. Secara apa? Penghormatan. Dan secara diharamkan menikahi mereka. Hanya menikah. Adapun yang lain kaitannya melihat, menyentuh, ya, ketemu langsung, berduaan ataupun yang lain, sama dengan wanita pada umumnya, haram. Kaum muslimin rahimakumullah, ada orang-orang yang mereka menyelisihi akidah Ahlussunnah dalam masalah ini. Kembalinya hampir sama dengan yang lalu, yaitu Khawarij dan Syiah. Khawarij, mereka mengkritisi ummahatul mukminin dari segi perangnya Aisyah melawan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena salah paham saat itu terjadi peperangan.
Orang Khawarij mengatakan, Ali kenapa perang dengan Aisyah? Kalau perang berarti kafir. Paham? Kalau perang kafir, karena boleh nggak muslim dengan muslim berperang? Hukumnya asalnya tidak boleh. Tapi yang dipertanyakan berikutnya, kalau Ali melihat bahwa lawannya ini kafir, kenapa tidak ditangkap wanitanya, hartanya dirampas, dijadikan harta rampasan, wanitanya dijadikan budak? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membantah mereka dengan bantahan yang penuh dengan ilmu. Kata beliau, yang pertama masalah perangnya muslim dengan muslim, mukmin dengan mukmin, memang hukumnya tidak boleh, tetapi tidak semerta-merta langsung menjadikannya kafir. Dalilnya apa? Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani, lanjutannya, minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok dari orang beriman berperang, maka damaikan. Berarti ayat ini menunjukkan mungkin atau tidak peperangan? Mungkin. Dan kalau perang apakah otomatis kafir? Tidak. Karena Allah katakan dua kelompok mukmin berperang. Masih ada iman pada mereka. Adapun masalah menangkap Aisyah atau menangkap para wanita, mengambil harta rampasan dari lawan, beliau kemudian mengatakan, siapa yang mau mengambil bagian Aisyah untuk dirinya, menjadikan Aisyah budak dia, siapa yang mau? Kalau kalian bilang dia halal, kafir karena menyelisih ayat ini. Kalau kalian bilang dia bukan ummul mukminin, dia bukan ibunda kita kaum mukminin, kafir juga, menyelisih ayat lagi. Maka mereka diam. Mereka diam karena apa? Mereka salah. Dan setelah perdebatan tersebut, banyak yang bertaubat dari kalangan orang Khawarij. Yang kedua yang menyelisihi Ahlus Sunnah adalah orang-orang Syiah Rafidhah, yang mereka mencela istri-istri Rasulullah SAW ya, dengan celaan-celaan yang sangat buruk, menyelisihi ayat surat An-Nur ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri Rasulullah SAW secara umum ya, dari tuduhan-tuduhan palsu orang-orang munafik. Bahkan mereka mengatakan Aisyah ini apa? Tuduhannya berzina, kemudian juga dituduh dengan kekafiran, dikafirkan, dan tuduhan-tuduhan yang lain. Nah, kemudian beliau rahimahullah menjelaskan dua dari 9 atau 11 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 11 istri Rasulullah sallam yang ini disepakati posisi mereka sebagai istri. Beliau jelaskan dua di sini. Khususan Khadijah radhiyallahu anha, ummu aktsari auladihi wa awwalu man amana bihi wa 'adadahu ala amrihi, وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Kata beliau, terkhusus Khadijah radhiyallahu anha, ibunda anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam, kebanyakannya adalah dari Khadijah radhiyallahu anha. Hanya satu yang bukan. Ya, coba sebutkan putra-putri Rasulullah SAW. Ada yang tahu? Sebutkan beliau kunyahnya siapa?
Abul Qasim. Berarti anak pertama namanya Al-Qasim. 2 Abdullah. 2 Abdullah. Ini yang laki-laki 2. Sebagian berpendapat laki-lakinya ada At-Tahir dan At-Tayyib 4. Tetapi sebagian para ulama mengatakan At-Tahir, At-Tayyib itu laqabnya Abdullah, julukannya. Yang putri ada 4. Siapa? Zain, Ummu Kulsum. Nah, barakallahu fiik. 1 Ummu Kulsum. Tapi nah, ada lagi? Zainab binti Rasulullah sallam. Kemudian Ruqayyah. Yang terakhir Fatimah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ada satu lagi yang bukan dari Khadijah adalah Ibrahim. Beliau dari Maryah Al-Qibtiyah. Maryah ini para ulama berselisih apakah dia posisi sebagai istri atau sebagai budak yang memiliki anak. Karena budak dalam Islam ada dan hukumnya macam-macam. Semuanya adil. Tidak ada kezaliman sedikit pun pada budak. Baik. Semua putra-putri beliau wafat saat Rasulullah SAW masih hidup. Kecuali 1 Fatimah 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Baik. Ibunda terbanyak dari anak-anaknya adalah Khadijah. Ini keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, keutamaan Khadijah adalah orang pertama yang beriman secara mutlak. Tidak ada yang beriman kepada Rasulullah SAW sebelumnya. Saat Rasulullah SAW menyebutkan bahwa beliau didatangi oleh Jibril, Khadijah langsung mengatakan, aku percaya mas. Itu ibarat bahasa mudah dalam bahasa Jawa nih. Aku percaya kowe, aku iman karo pangeranmu. Ya. Bahkan sebelum Abu Bakar. Ini pendapat beliau rahimahullah. Wa'adadahu ala amri. Keutamaan lain adalah orang pertama yang membantu dakwah dengan dirinya, jiwanya dan hartanya. Ini jiwa dan harta beliau serahkan untuk dakwah. Ya, beliau dengan dirinya menjadi penenang Rasulullah SAW ketika sedang gundah, sedang mendapati masalah, menenangkan. Ketika kedatangan malaikat Jibril, Rasulullah SAW mengatakan, selimuti aku, Khadijah selimuti, tenangkan. Disebutkan keutamaan suaminya, engkau ini adalah orang yang menyambung silaturahim, engkau membantu orang yang kesusahan, engkau tidak pernah berdusta, engkau orang yang menyambut tamu, memuliakan tamu. Allah enggak akan menghinakan orang yang seperti engkau. Tenang suaminya. Saat Rasulullah SAW diganggu, dicela, diejek orang Quraisy, pulang ke rumah Khadijah ditenangkan. Ini fungsi istri di dalam dakwah. Ya, harusnya istri-istri, ya, para duat berfungsi seperti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, juga dengan hartanya Khadijah radhiyallahu anha, beliau wanita yang kaya, punya bisnis yang besar. Setelah Rasulullah SAW menjadi Rasul, Khadijah radhiyallahu anha menyerahkan semua hartanya untuk dakwah radhiyallahu anha. Sebelum ada yang membantu yang lain, kita seberapa yang kita bantu
kepada dakwah ini, kepada Islam, untuk infak ke masjid, itu mesti mikir. 2.000 rupiah sudah dianggap besar. Ya, iman kita memang baru sampai segitu. Harusnya dipupuk lagi, ditingkatkan lagi. Jadikan tumpuan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih yakin lagi. Sehingga kita bisa membantu dengan yang mudah, Allah kemudian mudahkan berikutnya. Mudahnya 100.000, juta-juta. Nah, sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha melakukannya. Dan juga ini menunjukkan bahwa andil dakwah dalam masalah harta atau juga dalam masalah secara umum bukan khusus laki-laki, perempuan juga ada andilnya dalam dakwah. Beliau juga, kata beliau, memiliki kedudukan yang tinggi. Wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan disebut lebih daripada kepada Aisyah. Karena apa? Disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha sering cemburu ketika Rasulullah SAW secara spontan ketika menyebutkan sesuatu teringat kepada istrinya, beliau menyebutkan tentang Khadijah radhiyallahu anha. Maka Aisyah mengatakan, wanita yang sudah tua, sudah tidak ada, diganti yang lebih muda, lebih baik. Rasulullah SAW membantah, tidak, aku tidak pernah diberi yang lebih baik daripada dia. Ya. Dan memang beliau pelopor dalam Islam. Beliau melahirkan anak Rasul SAW. Beliau membantu dakwah sejak awal. Maka ini menunjukkan keutamaan yang tidak bisa ditandingi. Dan beliau radhiyallahu anha diberi kabar gembira dengan surga saat beliau masih hidup. Ketika itu Rasulullah SAW sedang bersama malaikat Jibril, kemudian Khadijah datang. Kemudian Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril, beri salam kepada beliau dan sampaikan kabar gembira berupa rumah di surga terbuat dari bambu rotan yang tidak ada kebisingan padanya. Sangat menenangkan. Ini Khadijah radhiyallahu anha. Dan memang Allah Subhanahu wa taala pilihkan Khadijah untuk Rasulullah SAW agar beliau di awal-awal dakwahnya benar-benar kokoh. Tetapi ingat bahwa yang membantu dakwah adalah Allah. Dakwah ini milik Allah, bukan milik perorangan. Di tahun ke-10 kenabian Rasulullah SAW kehilangan Khadijah. Beliau wafat menemui Tuhannya. Dalam keadaan beriman, dalam keadaan ridha kepada Allah dan Allah ridha kepadanya. Kemudian istri yang lain yang beliau sebutkan adalah As-Siddiqatu bintus Siddiq. Wanita yang siddiqah, terpercaya dan sangat kuat imannya. Siddiq wazan fi'il. Ini maknanya adalah sangat sodaqah. Sodaqah artinya jujur, dan juga soddaqah. Soddaqah artinya membenarkan, beriman. Berarti sangat kuat kejujurannya dan sangat kuat imannya. Bintus Siddiq, anak putri dari As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ayahnya juga orang yang sangat percaya kepada Rasulullah SAW, sangat kuat imannya. Beliau kalau infak, seluruh harta di rumah habis dibawa kepada Rasulullah, ini untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kata Rasulullah, kamu tinggalkan apa di rumah? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Tidak ada lagi harta. Tapi beliau habis begitu enggak ketun, duh jan. Urang ana mangan je.
Kalau kita berinfak sekian, aduh, kakean miki sing mlebu masjid. Nah, bedanya itu antara kita dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar ibadahnya sedang, tapi imannya yang kuat. Ya, artinya maksud sedang adalah sebagian para sahabat dari segi jumlah rakaat salat, dari segi jumlah puasanya dengan Abu Bakar ada yang lebih banyak. Dari segi jumlah harta yang diinfakkan, jumlah harta, bukan persentase, ada yang lebih banyak. Utsman misalnya, Abdurrahman bin Auf. Kalau infak tidak ada hitungannya. Baik. Yang mana Aisyah radhiyallahu anha disebutkan keutamaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Aisyah di atas seluruh wanita adalah seperti keutamaan makanan yang lunak, tharid, bubur, ya kita terjemahkan bubur, daripada seluruh makanan, mudah dicerna, rasanya enak, semua bisa makan, semua bisa menikmati. Karena memang Aisyah radhiyallahu anha memiliki keutamaan yang seperti itu, yaitu hadis-hadis beliau sangat bermanfaat untuk umat ini, siapapun dia, besar kecil, tua muda, laki-laki atau perempuan, mendengar hadis Aisyah radhiyallahu anha bisa mengambil faedah darinya. Dan beliau juga adalah istri yang paling dicintai Rasulullah SAW. Keutamaan yang lain adalah beliau satu-satunya istri yang dinikahi dalam status gadis. Nah, di usia 9 tahun. Adapun istri Rasulullah SAW yang lain semuanya janda, tetapi mereka adalah orang terbaik, bukan janda-janda tua, janda-janda tercantik di zamannya. Dalam riwayat disebutkan tidak ada yang lebih cantik daripada Hafsah. Sofiyah radhiyallahu anha juga wanita tercantik di kalangan kaumnya. Juwairiyah bintul Harith, putri pembesar Bani Mustaliq, putri pembesar, putri raja. Cantik atau enggak? Maka yang menyebutkan bahwa ya biasanya itu kalau disebutkan kisah ini adalah untuk merendahkan atau mengurangi kemuliaan syariat ta'addud, pernikahan poligami. Biasanya disebut, ya udah kalau mau nyontoh Rasul, cari janda-janda tua supaya istrinya enggak mudah cemburu. Ya, padahal tidak seperti itu. Istri Rasulullah SAW wanita terbaik, fisik maupun akhlak, juga imannya. Tapi yang gadis hanya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada keutamaan yang lain disebutkan oleh Syarih Syekh Fauzan di sini. Beliau turun wahyu kepada Rasulullah SAW di dalam selimut Aisyah. Satu selimut dengan Aisyah sedang berduaan, kemudian turun wahyu. Berarti menunjukkan kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha. Terus kemudian di antara kemuliaan Aisyah turun ayat pembebasan tuduhan Aisyah. Aisyah dituduh berzina. Kisahnya panjang, mungkin sebagian sudah pernah dengar. Rasulullah SAW berangkat ke Bani Mustaliq untuk perang, namun tidak jadi perang karena musuh kabur. Kemudian pulang. Di tengah perjalanan kalungnya jatuh. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mencarinya, tapi pasukan berangkat berjalan sementara Aisyah ketinggalan. Kemudian dilihat oleh Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, ditumpakkan ke atas ontanya. Safwan tidak bicara sama sekali kecuali kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un, istri Rasulullah di sini. Kemudian beliau terderumkan ontanya, kemudian beliau susulkan kepada Rasulullah SAW di siang bolong tanpa ada yang tersembunyi. Karena biasanya kalau ada sesuatu tersembunyi, apalagi perselingkuhan, awal-awalnya mesti diam-diam. Tapi itu terang-terangan dibawa di atas ontanya Safwan. Safwan juga lihat
terlihat secara jelas, tidak pakai tutup-tutupan, diantar ke tempatnya, tidak sama sekali ada yang bisa dituduhkan, tetapi dihembuskan nafas-nafas buruk oleh orang-orang munafikin. Setelah itu Aisyah radhiyallahu anha tidak dengar tuduhan itu sebenarnya karena beliau sakit. Rasulullah SAW mendengar tuduhan itu, tapi beliau tidak membalas apapun karena tidak memiliki bukti apapun. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan 13 ayat dalam surat An-Nur, ya, bahwa Aisyah bebas. Kok sekarang ada yang menuduh Aisyah, maka dia kafir, menyelisih ayat surat An-Nur yang 13 ayat itu. Diawali dengan innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum, sampai ayat yang ke 18, karena itu ayat ke-11-nya. Nah, di antara keutamaannya adalah wanita yang paling faqih, Aisyah. Yang paling mengerti ilmu agama, Aisyah radhiyallahu anha. Kalau para sahabat senior mendapati masalah agama, mereka akan datang kepada Aisyah minta fatwa. Ya. Dan paling banyak hadisnya, di atas 1000 hadis. Hadis Aisyah radhiyallahu anha sampai di atas 1000 hadis. Kemudian Rasulullah SAW ketika wafat itu dipelukan Aisyah. Ini keutamaan. Istri yang lain tidak mendapatkannya, karena kebetulan yang merawat Rasulullah SAW di rumah Aisyah. Dan yang terakhir adalah bahwa di rumah Aisyah Rasulullah SAW dimakamkan. Di mana? Di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian tadi ada hadis Nabi SAW mengatakan keutamaan Aisyah di atas para wanita semuanya adalah seperti keutamaan apa tadi? Bubur di atas seluruh makanan yang ada. Karena bubur ini, bubur tsarid, adalah makanan yang paling enak, paling bagus, paling bergizi, karena di dalamnya terkumpul antara roti yang berasal dari gandum, itu bagus sekali untuk pencernaan, dicampur dengan daging. Roti dan daging jadi satu, tepung dan daging jadi satu. Nah, barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita bahas istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Tadi sudah disebutkan siapa? 2 orang. Siapa? Khadijah dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Istri Rasulullah SAW yang lain ada yang bernama Saudah. Siapa? Saudah bintu Zam'ah. Beliau adalah wanita yang berhijrah ke Habasyah, beriman di awal-awal Islam. Beliau berhijrah bersama suaminya As-Sakran bin Amr. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, ya, setelah Sakran bin Amr meninggal dan Khadijah juga meninggal, beliau ditawari, apakah engkau ingin menikah ya Rasulullah? Kata beliau, siapa yang mau sama saya? Kata beliau, ada 2, yang satu janda, satu gadis. Siapa yang janda? Yang janda Saudah bintu Zam'ah, orang yang beriman kepada engkau dan dia sekarang janda, berhijrah ke Habasyah dan sekarang kondisinya janda. Yang satu gadis adalah putri Abu Bakar, sahabatmu. Ya. Nah,
Keutamaan Saudah ini, beliau orangnya mudah mengalah. Ya, demi kebaikan ukhrawi, kaitannya sama surga. Beliau memberikan jatah malam, karena istri pada pernikahan poligami itu punya malam ya, malamnya di mana, hari ini di mana. Beliau jatah malamnya diberikan ke Aisyah. Jadi Aisyah dapat double. Satu hari untuk asli milik beliau, satu harinya adalah miliknya Khadijah, Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Tujuannya agar Rasulullah SAW tidak menceraikan beliau, karena beliau berharap menjadi istri Rasulullah di surga. Ya, maka dengannya beliau ngalah dan dengan ridho, bukan terpaksaan sama sekali, sehingga beliau wafat dalam kondisi masih menjadi ummahatul mukminin. Kemudian Aisyah sudah, Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah janda dari sahabat Khunais bin Hudzafah. Khunais bin Hudzafah yang beliau mati syahid di perang Uhud. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menikahi Hafsah radhiyallahu taala anha. Dan disebutkan bahwa Hafsah ini pernah diceraikan Rasulullah SAW. Pernah diceraikan Rasulullah SAW, itu ketika kisah perselisihan beliau dengan istri Rasulullah SAW, disebutkan bahwa Hafsah diceraikan. Tetapi Hafsah ini wanita yang sangat mulia. Maka turunlah Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innallaha ya'muruka an turaji'a Hafsah." Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk merujuk. Rujuk itu apa? Tidak jadi cerai. Merujuk Hafsah karena dia sawwamatun qawwamah wa innaha zaujatuka fil jannah. Dia adalah ahli puasa, ahli bangun malam. Ibadahnya kuat. Dan itu istrimu di surga. Berarti harus dirujuk. Keutamaan Hafsah radhiyallahu anha, putrinya Umar bin Khattab. Putrinya Umar bin Khattab. Dan beliau yang memegang mushaf ya, yang ditulis di zaman Umar radhiyallahu an, yang disebut Mushaful Imam. Ya, menjadi Al-Qur'an pertama yang ditulis secara sempurna. Ya, bukan sekedar hafalan perorangan sahabat, tetapi sudah proyek negara, dikumpulkan dari semua ahli Al-Quran di zaman para sahabat saat itu. Yang menyimpannya adalah Hafsah radhiyallahu taala anha. Istri beliau yang lain adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah ini julukannya. Namanya adalah Ramlah. Ramlah bintu Abi Sufyan. Abu Sufyan adalah pimpinan Quraisy yang menjadi pemimpin orang Quraisy di perang Uhud, di barisan orang-orang musyrikin saat itu. Tetapi beliau setelah itu masuk Islam. Tetapi Islamnya duluan putrinya ini. Duluan putrinya ini. Ya. Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan juga berhijrah ke Habasyah. Di Habasyah bersama suaminya Ubaidullah bin Jahsy. Disebutkan Ubaidullah bin Jahsy masuk Kristen, murtad, lalu mati. Dan kemudian Rasulullah SAW dari Madinah, waktu itu sudah berhijrah ke Madinah, mengirim utusan ke Raja Najasyi untuk menikahkan beliau dengan Ummu Habibah, ya, melamar Ummu Habibah lewat raja, karena ya rajanya Muslim. Raja Najasyi Muslim, tapi menyembunyikan keislamannya. Adapun ayahnya, wali aslinya kafir, maka tidak ada perwalian orang kafir. Maka kemudian Rasulullah menikahi Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dan beliau diberi mahar paling banyak
400 dinar. 400 dinar, ya, 1 dinarnya 2,5 gram. Nah, kurang lebih seperti itu. Berapa berarti kurang lebih? Banyak ya. Nah, dan menjadi wali saat itu, ya, wali pernikahannya saat itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an, karena beliau masih ada hubungan Bani Umayyah, masih ada hubungan sepupuan dengan Utsman. Maka yang jadi wali Utsmannya Najasyi sebagai perwakilan mempelai laki-laki dan sekaligus membayarkan mahar dari raja yang memberikan mahar tersebut, ya, dan terjadilah pernikahan tersebut. Kemudian dikirim ke Madinah bersama rombongan yang ada. Kemudian, nah, waktunya adzan dulu sebentar, nanti kita selesaikan beberapa nama lagi. Nah, berikutnya adalah istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ummu Salamah namanya adalah Hindun. Beliau adalah putri dari pembesar Quraisy Abu Umayyah bin Mughirah. Hindun binti Abi Umayyah. Beliau adalah janda dari Abu Salamah. Dan mereka, keluarga Abu Salamah, Ummu Salamah dan anaknya yang bernama Salamah berhijrah ke Madinah, ya, dari Mekah ke Madinah. Kemudian di tengah jalan dicegat oleh keluarganya sendiri, paman-pamannya, ya. Mereka mengatakan, wahai Abu Salamah, kau boleh berangkat hijrah, tapi istrimu, keluarga kami, tidak boleh dibawa.
jangan dibawa. Maka akhirnya Ummu Salamah tertinggal. Abu Salamah berangkat duluan. Ummu Salamah dan Salamah dibawa oleh keluarganya. Kemudian keluarga Abu Salamah melihat, mereka tidak mau. Kalian boleh tahan perempuan ini karena keluarga kalian, tapi Salamah keluarga kami karena nasab kepada ayahnya. Akhirnya terpisah. Sampai 1 tahun dalam keadaan dapat ujian terpisah-pisah seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan, keluarganya mulai melunak, akhirnya diizinkan, monggo. Kalau kau mau susul suamimu. Kemudian kata dia, saya gimana mau nyusul? Anak saya tidak di sini. Akhirnya mereka memintakan kepada keluarganya Abu Salamah agar anaknya dibawa, lalu mereka berangkat berdua. Di tengah jalan ketemu Utsman bin Talhah radhiyallahu anhu, saat itu masih musyrik, tapi beliau adalah orang yang sangat mulia karena orang Arab ini menjaga kemuliaan. Kemudian beliau diantarkan oleh Utsman bin Talhah sampai ke Quba, sampai ke Madinah untuk berhijrah. Tapi Abu Salamah wafat di perang Uhud juga. Ya, kemudian Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah, dan beliau disebutkan wanita yang paling tua dari istri-istri yang lain. Dan beliau disebutkan memiliki, ya, waktu saat pernikahan itu mengatakan, ya Rasulullah, saya ada 3 masalah sebelum menikah. Tapi ini gimana solusinya? Yang pertama, saya pencemburu. Kedua, saya punya anak. Yang ketiga, saya tua. 3, usia, anak, dan sifat pencemburu. Kata beliau, adapun masalah tua, saya lebih tua. Ya, bukan berondong. Ya, bukan berondong. Berondong istilah untuk wanita lebih tua, laki-lakinya muda. Baik. Yang kedua, masalah anak. Anakmu, ya saya tanggung. Adapun yang masalah pencemburu, semoga Allah menghilangkannya darimu. Didoakan dihilangkan kecemburuannya. Kemudian terjadi pernikahan. Dan beliau wanita yang sangat berakal. Ketika perang perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW ingin umrah, tapi gagal. Rasulullah SAW perintahkan para sahabat untuk tahallul, syukur, walaupun belum sempat umrah. Para sahabat tidak ada yang melakukannya karena kecewa. Bukan karena ingin menentang Rasul sebenarnya, tapi hanya sekedar kecewa. Maka Ummu Salamah, Rasulullah SAW masuk ke tendanya Ummu Salamah karena waktu itu yang dibawa pergi adalah Ummu Salamah. Kata beliau, engkau suka? Enggak. Kalau enggak suka, cukup lakukan satu hal. Enggak usah ngomong. Panggil tukang cukur yang biasa nyukur engkau dan minta dia nyukur. Cukup itu aja. Jadi suruh ngelakuin. Maka beliau panggil tukang cukurnya dan beliau cukur walaupun belum umrah. Maka para sahabat setelah itu mereka saling mencukur sampai riuh, sampai ribut, seperti ada perang di antara mereka. Seperti, ya, bukan perang beneran. Saking semangatnya mencontoh Rasulullah SAW. Kata para ulama, isyarat ini menunjukkan akalnya Ummu Salamah sangat encer, sangat baik. Nah, radhiyallahu taala anha. Berikutnya ada Zainab bintu Jahsy, adalah sepupu Rasulullah SAW dari pihak bibi beliau, bibi Rasulullah SAW yang merupakan ibundanya Zainab. Beliau tadinya dinikahi oleh maulanya Rasulullah, bekas budak Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah. Tetapi tidak cocok karena ketidaksekufuan secara duniawi. Tapi Allah perintahkan mereka awalnya untuk nikah. Ya, baik. Dan Zaid, suaminya, adalah bekas budak yang diangkat jadi anak angkat Rasulullah SAW. Kemudian terjadilah pernikahan, tetapi tidak lama karena wanitanya lebih tinggi derajat duniawinya, nasabnya. Beliau dari Quraisy, sementara Zaid bin Harithah dari maula, budak. Maka tidak cocok.
Kemudian Allah perintahkan untuk Zaid menceraikan istrinya, dan Rasulullah SAW mengambil janda anak angkatnya supaya menghapus hukum yang berlaku, yaitu hukum anak angkat adalah anak. Karena anak angkat bukan anak. Anak angkat bukan anak, karena dia bukan lahir dari tulang sulbi ayah dan rahim ibu yang mengangkatnya, tapi dia punya ayah dan ibu sendiri. Ya, maka anak angkat bukan anak, tidak boleh dipanggil bin fulan yang mengangkatnya, tetapi bin yang ayah aslinya. Walaupun Nasara, walaupun Yahudi, walaupun non Muslim, tapi itu ayah aslinya, panggil dia dengan nama itu. Adapun kepada kita maula bil Islam, tidak apa-apa. Baik. Beliau dinikahkan oleh Allah, keutamanya Zainab yang satu ini, Zainab bintu Jahsy, dinikahkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengan dia. Kalau yang lain dinikahkan oleh walinya, saya nikahkan engkau dengan ponakan saya, putri saya, seperti itu. Tetapi Zainab yang mengucapkan lafaz akadnya siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan dibaca sampai sekarang. Zawwajnakaha. Kemudian ada Zainab yang satu lagi, yang ini masa hidup dengan Rasulullah SAW tidak lama, Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah. Beliau adalah istrinya Abdullah bin Jahsy, dan Abdullah bin Jahsy wafat di perang Uhud. Kemudian Rasulullah SAW menikahinya tahun ketiga Hijriah di Madinah. Beliau adalah orang yang sangat lembut kepada orang-orang miskin dan sangat banyak sedekahnya. Disebut Ummul Masakin julukannya. 8 bulan saja bersama Rasulullah SAW dan wafat setelahnya dan diwakamkan di Baqi'. Berikutnya ada sahabat atau istri Rasulullah SAW yang bernama Juwairiyah. Beliau adalah budak yang ditangkap dari Bani Mustaliq. Ya, Rasulullah SAW memilihnya dan menjadikannya istri dan memberikan mahar berupa kemerdekaan. Jadi tidak jadi budak, tapi jadi istri. Setelah beliau menikahi Juwairiyah, Juwairiyah menjadi wanita yang paling berkah untuk kaumnya. Kenapa? 100 orang yang ditangkap di Bani Mustaliq semua dilepas oleh para sahabat, dibebaskan secara sukarela, tidak ada tebusan. Kata mereka, ini adalah besan Nabi. 100 orang ini Bani Mustaliq, keluarganya Juwairiyah, besannya Rasul. Karena dia besan, pernikahan sudah terjadi, karena dia besan, monggo, antum bebas, antum mulia di sisi kami. Lihat, akhlak Islam memang seperti itu. Tidak semua harus duit. Ya, apalagi orang sekarang bilang, ora apa-apa, ora duit dulur, asal duit. Orang sini kok, naudzubillah. Ya, harusnya salah. Dulur ada, saling membantu, duit sepira-pira berkah. Niku sing bener. Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Beliau dari wanita Bani Israel. Agama aslinya dulunya Yahudi, dari keturunan Nabi Harun. Ya. Dulunya beliau adalah istrinya seorang Yahudi bernama Kinanah bin Abil Huqaiq. Kemudian Kinanah meninggal menjadi korban perang. Namun kemudian Rasulullah SAW memilih Sofiyah setelah terjadi tawanan perang, ya, beliau pilih, kemudian dijadikan istri, dan kemerdekaannya Sofiyah juga sebagai maharnya. Dan memang Sofiyah yang menawarkan diri asalnya, ya, menawarkan diri. Tapi Rasulullah SAW setuju. Dan Rasulullah SAW kepada Sofiyah ini unik. Ayahnya yang bernama Huyai bin Akhtab itu musuh yang sangat besar bagi Rasulullah SAW saat itu, sangat musuhi, bahkan tahu bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul benar, tapi musuhi. Kemudian Huyai bin Akhtab dibunuh setelah perang Khandaq
karena beliau menjadi bagian dari Bani Nadir ya, yang waktu itu menyelisih perjanjian, tapi kemudian mereka semua harus dibunuh. Maka termasuk dibunuh ayahnya, Sofiyah. Yang unik adalah ayahnya dibunuh, suaminya dibunuh Rasulullah SAW. Keluarganya habis kecuali yang masuk Islam. Tetapi Sofiyah bisa, kalau bahasa anak muda sekarang, cinta mati kepada Rasulullah SAW. Sangat cinta kepada Rasulullah SAW suaminya. Imannya kuat. Ada apa-apa ngomong sama suaminya dengan bahasa yang bagus. Pernah suatu hari Sofiyah disindir oleh istri yang lain karena biasa di antara madu ada cemburu. Kata beliau, kata madunya, ada wanita Bani Israel nih, wanita Yahudi nih. Sindiran begitu. Ya, sakit hati beliau, nangis. Ngomong suaminya, Rasulullah SAW, kata beliau, engkau ini wanita mulia, bapakmu Nabi, yakni Nabi Harun, pamanmu Nabi, Nabi Musa, suamimu Nabi, siapa? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak dikaitkan dengan sifat buruknya, tetapi sifat baiknya. Rasulullah SAW pernah dikunjungi Sofiyah saat apa? I'tikaf. Rasulullah SAW antar pulang, padahal lagi i'tikaf. Ya, saking baiknya muamalah Rasulullah SAW kepada istrinya. Baik. Yang terakhir adalah sahabat istri Rasulullah SAW yang bernama Maimunah bintul Harith. Beliau adalah saudara dari istrinya pamannya Abbas. Beliau ditawarkan oleh Abbas. Ya, ini ada iparku menjanda. Apakah engkau mau? Rasulullah menyetujuinya. Wanita terakhir yang dinikah Rasulullah Maimunah. Dan beliau nikah dengan Maimunah di perang di Umrah Qadha. Di Umratul Qadha dalam kondisi sudah suci, maksudnya sudah bukan ihram, sudah tahallul, sudah halal. Beliau adalah orang yang paling menyambung silaturahim, yang paling bertakwa, kata Aisyah. Ini kata Aisyah kepada madunya sendiri, dia adalah orang yang paling bertakwa dan paling menyambung silaturahim. Dan beliau juga meriwayatkan beberapa hadis. Dan beliau wafat di Sarif. Kalau kita pernah umrah, di pinggir jalan Mekah Madinah ada, mendekati Mekah itu ada tembok yang luas, tertulis di situ qabru Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Ya, tertulis seperti itu. Memang kuburannya di jalan Mekah Madinah saat ini. Kamu rahimakumullah, mungkin nama-nama tadi susah diingat. Tapi ada satu clue untuk mengingat nama itu. Istri Rasulullah, coba ingat kalimat ini. Hajaza sakhrun sam'ahu. Coba, hajaza sakhrun sam'ahu. Hajaza sakhrun sam'ahu. Ini aku mengumpulkan nama-nama istri Rasulullah. Hajaza, sa, kha, ra, sa, atau sin, mim, ain, ha. Ini baru dari 10. Sebenarnya nanti ada yang double masalahnya. Yang pertama, ha itu Hafsah. Jim, Riyah. Zainab, nah ini double. Zainab bintu Khuzaimah, Zainab bintu Jahsy. Sudah 4. Sakhrun, sa, kha dan ra. Sad, siapa sad? Sofiyah. Kha, Khadijah. Run, ra, Ramlah, Ummu Habibah. Ummu Habibah, Ramlah. Terus sudah 7. Tinggal sam'ahu. Sin, mim, ain, ha. Sin, Saudah. Mim, Maimunah. Ain, Aisyah. Ha, Hindun. Ummu Salamah. Hajaza sakhrun sam'ahu. Ha, Hafsah. Jim, Juwairiyah. Zainab, dan ada 2. Kemudian Sad, Sofiyah. Kha, Khadijah. Ra, Ramlah, Ummu Habibah. Sin, Saudah.
mim Maimunah, ain Aisyah, dan ha Hindun Ummu Salamah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Mereka ibunda kita hormati, kita cintai. Ketika disebut nama mereka kita baca radhiyallahu taala anha. Semoga kita bisa mencintai mereka, menjadikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada mereka sebagai bekal untuk menambah timbangan amal baik kita di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama mereka di surganya, walaupun amalan kita tidak bersama mereka, tidak sama, artinya tentunya banyak mereka, sementara kita tidak seberapa, tetapi dengan cinta kepada mereka. Kata Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kelewatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.